berdiri siap. Siap. Perhatian. Siap. Hormat. Selamat siang, Ibu Cindy. Selamat siang, silakan duduk. Duduk siap. Siap. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semua dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Siap, kita akan memulai kita punya pelajaran pada hari ini, pelajaran pendidikan Pancasila. Tapi sebelum mulai, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa. Ibu minta kesediaan Arbela untuk memimpin kita di dalam doa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Masih ada sukacita kok? Masih. Mana senyumnya di siang hari ini? Masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita siang hari ini? Mana senyumnya? Coba Ibu mau lihat. Dilan senyumnya menawan sekali. Gaya, siapa? Elia. Sebelum kita mulai, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Semua hadir hari ini? Hadir. Tapi Ibu lihat ada berapa tuh? Graceman dengan Graceman. Ibu berarti Elia Hadir. Gaya, Hadir. Andra, Hadir, Bu. Angeli, Arbela, Hadir, Ibu. Agila, Asarya, Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Baby, Hadir, Ibu. Bintang, Hadir, Ibu. Brunella, Tiana, Hadir, Ibu. Dilan, Hadir, Ibu. Elin, Hadir, Ibu. Graceman tadi ada izin sakit ya. Joti, Neymar, Hadir, Ibu. Skela dan Selin dan Skela. Hadir, Ibu. Oke. Berarti satu orang sakit. Masih ingat pelajaran minggu lalu kah? Pendidikan Pancasila. Ya, Baby. Kewajiban dan hak dalam melaksanakan aturan. Ya, tepuk tangan dulu buat Baby. Kewajiban dan hak melaksanakan aturan. Pendidikan Pancasila. Coba sama lihat ke depan dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati simbol-simbol Pancasila, peserta didik dapat mengenali 5 simbol Pancasila dalam Garuda Pancasila dengan tepat. Dengan mengamati apa?
Pancasila. Siswa dapat apa? Ada yang bisa baca ulang di depan? Siswa dapat mengenali 5 simbol Pancasila dan dalam Garuda Pancasila. Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Semua tahu lagu Garuda Pancasila? Garuda Pancasila. Semua tahu? Tahu. Oke, kalau semua tahu, coba. Ada yang tahu definisi lagu kok? Ada yang tahu definisi lagu? Nah, kalau tidak tahu berarti kita nyanyi sama-sama dulu ya. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri supaya semangat. 1. Ada yang bisa pimpin menyanyi di depan? Kalau tidak, ya. Siap di sini. Teman-teman, kita mau menyanyi lagu Pancasila 1, 2, 3. Kamu bisa palu tidak? Oke, di sini saja depan. Teman-teman, kita menyanyi lagu Garuda. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan dulu. Ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, hari ini pelajaran kita tentang simbol-simbol dan sila-sila Pancasila. Apa? Simbol, ya, simbol-simbol dan sila-sila Pancasila. Yaitu pendidikan Pancasila. Ini adalah apa? Gambar apa nih? Burung Garuda. Burung Garuda. Di dalam burung Garuda ini ada apa? Simbol. Ada simbol-simbol Pancasila. Nah, Garuda Pancasila merupakan lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Garuda Pancasila ini merupakan lambang negara Republik Indonesia. Jadi kita berlambang negara apa anak-anak? Garuda Pancasila. Nah, lambang negara ini merupakan digambarkan oleh sebuah burung seperti apa? Burung elang Raja Wali, yaitu apa? Garuda. Jadi ini lambang negara ini. Tadi apa lambang negara kita apa tadi? Ya, Garuda Pancasila. Dia seperti burung apa? Seperti burung elang. Kan kita tidak tahu tuh burung Garuda tuh yang bagaimana tuh. Tapi dia, kalau kita bayangkan seperti burung elang. Bentuknya seperti burung elang. Jadi lambang negara kita ini digambarkan oleh sebuah burung seperti burung elang Raja Wali atau yaitu Garuda. Ya. Yang terdapat garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa. Jadi warna dasar pada perisai atau tameng itu ada tiga warna, yaitu ada berapa warna?
Tiga. Ada warna merah, ada putih, dan warna hitam. Coba kita lihat lagi itu gambar Garuda Pancasila. Ada warna apa? Hitam, putih, dan merah. Ya. Dia punya perisai itu disebut juga dengan tameng. Apa? Dia punya perisai disebut juga tameng, yang digunakan sebagai pelindung apa? Dalam peperangan dahulu. Jadi di tubuh lambang negara atau Garuda Pancasila ini terdapat perisai, yaitu yang disebut sebagai tameng. Sebagai pelindung dalam apa? Itu sebagai pelindung dalam peperangan pada zaman dahulu. Nah, perisai ini berada di tengah-tengah tubuh Garuda Pancasila. Berada di mana? Di tengah-tengah tubuh Garuda Pancasila. Ini Garuda Pancasila. Jadi ada di tengah-tengah sini. Yang terdapat tadi sudah Ibu jelaskan, terdapat garis hitam yang melukiskan garis khatulistiwa. Ada berapa warna tadi? Tiga warna. Sebutkan ketiga warna itu. Putih, merah, dan hitam. Pada bagian tengahnya. Nah, perisai tersebut memiliki ruang untuk 5 simbol Pancasila. Jadi tengah-tengah burung Garuda itu ada ruang untuk simpan apa? 5 simbol Pancasila. Oke, ini. Di tengah-tengah sini ini terdapat simbol-simbol Pancasila. Di tengah burung Garuda. Nah, kita lihat 5 simbol sila Pancasila. Pertama, ini ada dia punya simbol Pancasila ini. Yang ada di tengah burung Garuda. Simbol yang pertama adalah cahaya berbentuk apa? Bintang. Coba lihat bintang. Terus apa? Cahaya berbentuk bintang ini jumlahnya ada 1 dan berada di tengah-tengah perisai. Jadi dia di tengah perisai. Dia di tengah-tengah. Nah, itu adalah simbol yang pertama. Simbol pertama apa tadi? Bintang. Kalau simbol kedua adalah apa? Rantai. Ya. Simbol kedua adalah rantai. Nah, rantai ini punya jumlah apa? Iya, dia ada satu rangkaian yang terdiri dari 17 mata rantai. Jadi saling berhubungan atau saling merangkai, ada 17 mata rantai. Nah, simbol rantai ini biasa berada di pojok kanan bawah perisai. Berarti dia di bagian pojok kanan ini, toh? Dia di bagian apa? Pojok kanan perisai. Yang ketiga adalah apa? Lambang apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Nah, jumlah pohon beringin ada berapa? 1. Di dalam itu perisai itu jumlah pohon beringin ada berapa? Ada 1. Nah, simbol pohon beringin berada di pojok kanan atas perisai. Ada di mana? Di pojok kanan atas
Pernah lihat tidak? Pernah. Nah, itu dia mirip seperti banteng. Mirip ya, berarti tidak sama. Kepala banteng jumlahnya ada 1. Simbol kepala banteng ada di pojok kiri atas perisai. Bagian kiri mana? Kiri yang mana? Ada yang bisa tunjuk kiri? Sini atau sini? Di sini. Oke, nanti kita lihat ulang. Yang kelima adalah simbol apa? Padi dan kapas. Simbol kelima adalah padi dan kapas. Pada padi dan kapas adalah tumbuhan yang jumlah padi dan kapas masing-masing 1 tangkai. Jadi padi 1 tangkai, kapas 1 tangkai. Dia bentuknya apa? Sejajar. Simbol padi dan kapas berada di pojok kiri bawah perisai. Di bagian mana? Bawah, pojok kiri bagian pojok bawah, pojok kiri bawah perisai. Tadi kita sudah belajar simbol-simbol Pancasila. Nah, sekarang kita melihat simbol dan sila dalam Pancasila. Sila pertama, ada yang bisa jawab sila pertama apa? Sila pertama. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga. Siapa yang bisa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kita lihat. Persatuan Indonesia. Sila keempat. Sila keempat. Ya, coba. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ya. Permusyawaratan. 5. Sila kelima. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang bisa ulang dari sila pertama sampai sila yang kelima? Dia bisa berdiri, ibu saya bisa. Baca sila pertama sampai sila kelima. Ya, berdiri. Ya. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu buat ini Ciana. Ada yang bisa selain Ciana? Ya, Elin. Tadi Elin begini. Ini Titan. Coba Titan. Berdiri. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar? Semuanya dari sila 1 sampai sila kelima benar? Tepuk tangan dulu buat kita. Sampai di sini mengerti semua? Ada yang mau bertanya?
pembagian kelompok. Ya, tadi kita sebelum mulai Ibu bilang sudah bagi kelompok toh. Jadi Ibu akan bagikan lembar kerja dan teman-teman bisa mengerjakan soal-soal di dalam kelompok. Nah, soal-soal ini ada. Ibu dari tadi lihat mana kelompok mana yang ketika Ibu bertanya dia mengerti, kelompok mana yang dia kurang berpartisipasi. Jadi soal-soalnya beda, tapi kerja di dalam kelompok. Nanti selesai kerja dalam kelompok baru kita Ibu tes lagi masing-masing pribadi. Kalau kelompoknya sudah mengerti, berarti akan Ibu tes lagi masing-masing pribadi. Ini kelompok ini, nanti gunting dan tempelkan. Kelompok ini. Silakan baca dan diskusi ya. Ini botol-botolnya bisa diturunkan. Oh, ada bentar. Silakan baca soalnya terus diskusi. Yang tidak mengerti boleh bertanya ya. Ini. Sini Ibu gunting lemnya dulu. Nanti taruh di tengah. Kurang satu. Ditempel. Digunting kok? Atau tidak? Ya itu tidak digunting, kecuali kelompok satu. Oh, kelompok satu ini. Ini bekerja. Pinjam ini dong. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, kalau yang sudah silakan kumpul.
ini sama, pegang satu. Ini ibu suamin. Tulis nama kelompok, terus nama-namanya di bawah ya. Iya. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 2. Tulis nama-namanya ya. Karena nanti ibu ambil nilai. Ini. Ambil kembali ini, ibu pegang satu. Oh, ada di situ. Siang-siang bikin siang. Apakah ini menggantikan yang benar dalam Diskusi. Lima, enam. Berarti ini bin sekali simbol. Setelah simbol pemberian ada simbol pemberi nanti setelah ya. Latihan dan kita sedang belajar tentang simbol Pancasila. Ya. Ibu, Menurut Anda apakah Ian dan Titan sudah benar dalam mengurutkan simbolnya? Mengurutkan simbol. Jadi mengurutkan simbol keberagaman yang sudah benar atau belum sudah? Ya. Kenapa? Alasannya karena sudah sesuai. Simbol Pancasila dibuat oleh kita saat ini ada orang yang ingin mengganti simbol Pancasila. Ini, seandainya kalau orang mau mengganti simbol apa di situ? Simbol Pancasila. Contoh, bintang diganti bulan bisa tidak? Tindakan itu benar tidak? Di sini. Alasannya apa? Karena tidak di sini. Ini sudah. Ini nanti ibu sekalian mau hasil kerja, terus nanti kalian time tetap di situ, jadi kalau ini belum. Alasannya apa? Ibu lihat ibu. Ini time langsung. Simbolnya tadi kirim sudah tahu. Alasannya ini ya, alasannya apa? Karena
Jadi kelompok masing-masing itu kerja sesuai ya. Yang kelompok 1 itu tempel. Bagian mana yang sesuai? Lambang-lambang itu sesuai tidak? Di dalam dia punya perisai. Terus kelompok kedua menjelaskan. Kelompok 3 menghubungkan. Ya, tempel. Bawa sini sudah. Sudah selesai kah? Oke, digunting. Sebentar di ini. Sudah? Oke, silakan maju untuk presentasi di depan. Kelompok 1 sudah selesai gunting. Cepat, ibu mau pakai gunting. Sudah selesai gunting. Oke, kelompok 1 maju. Ya. Tadi kan kalian sudah kumpul, toh? Ibu sudah kasih nilai.
kelompok 2. Nanti tempel di bagian sini ya. Ya. Jelaskan ya, tempel sambil jelaskan ini di bagian kanan bawah. Ini bagian kiri atas. Bintang di bagian mana? Di bagian tengah perisai atau di mana? Oke. Ngomong di sini dulu. Kelompok 1. Semuanya perhatikan ke kelompok 1. Saya mau Digeser depan sedikit. Ya. saya mau mempresentasikan Hasil dari kelompok saya. hasil diskusi dari kelompok 1. Tadi kalian yang penting. Itu di kakinya satu. Tadi kan kalian yang gunting toh? Kurang gambar apa? Sampai emas. Kalian yang gunting tadi. Di sana tuh beda itu di muka itu. Ayo. Jelaskan ini rantai emasnya di bagian mana? Ditempel. Bintang berada di bagian tengah. Lihat ke depan dulu baru ditempel. Bintang berada di bagian tengah. Oke, tempel. Selain bintang apa lagi? Rantai emas berada di bagian Ya, bagian kanan. kanan, bagian kanan bawah. Ya, tempel. Sini. Ya. Pohon beringin berada di bagian Oh, kita tidak taruh lem. kanan atas. Taruh lem dulu. Supaya ditempel. Tadi kan ibu bilang taruh lem. Supaya ditempel teman-teman lihat. Rangkap lagi. Ayo, tempel yang dua dulu. Semuanya perhatikan di papa. Ya. Terus apa lagi? Pohon beringin berada di bagian sayap kanan, bagian atas. Ya. Kepala banteng berada di bagian kiri bagian kiri atas. Ya. Kaki dan kapas berada di bagian kiri bagian bawah. Demikian hasil Demikian hasil dari presentasi presentasi dari dari kelompok. kelompok 1. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Coba kita lihat gambar ini yang ditempel, benar tidak? Benar. Coba kita lihat dulu. Sesuai dengan gambar tidak? Wah, sesuai. Kepala banteng bagian apa nih? Atas. Atas bagian Kanan. kanan ke kiri nih. Kiri. Oh ya, bagian kiri atas toh. Benar tidak sesuai yang mereka tempel? Benar. Benar. Terus apa lagi? Bintang di bagian mana? Bintang. Bagian tengah, betul tidak? Betul. Kedua apa? Rantai benar tidak? Benar. Bagian Bawah. bawah apa? Kanan. Kanan. Pohon beringin. Benar. Ya?
pojok kanan bagian kanan bawah perisai. Terus apa? Beringin. Beringin di bagian pojok pojok apa? Pojok kanan atas perisai. Betul. Terus apa lagi? Kepala banteng. Kepala banteng ke bagian mana? Kiri. Kiri pojok atas apa? Pojok kiri bagian atas perisai. Betul. Dan padi dan kapas apa? Pojok kiri bagian bawah perisai. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Maju. Kelompok 2. Brunella. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok dari kelompok 2. 5 nama simbol dalam Garuda Pancasila yaitu 1 bintang, 2 rantai emas, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Nomor 2, carilah simbol padi dan kapas di bawah ini. Setelah nomor 3, setelah simbol pohon beringin ada simbol kepala banteng. Ian dan Titan sedang belajar tentang simbol Pancasila. Di kelas mereka mengurutkan simbol bintang dalam rantai bersku. Apa Ian dan Titan sudah benar dalam mengurutkan simbol? Iya benar, karena sesuai simbol di lambang negara. Simbol Pancasila dibuat oleh para pendahulu bangsa dengan penuh perjuangan. Jika saat ini ada orang yang ingin mengganti simbol Pancasila, misalnya simbol bintang diganti bulan, apakah tindakan benar? Tidak, karena tidak sesuai lambang negara. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Kita lihat ya, mana yang tadi mereka kumpulkan untuk ibu. Oh sini, iya itu yang tadi ibu toh? Oh bukan, ya. Ya. Jadi kelompok 2 ini mereka sudah mengurutkan 5 simbol dalam Garuda Pancasila. Yang pertama, mereka pilih apa? Tulis sini bintang, benar tidak? Benar. Kedua, rantai. Simbol kedua apa? Rantai, benar tidak? Simbol ketiga, kepala banteng. Benar tidak? Beringin dulu. Kepala banteng keempat. Kelima padi dan kapas. Benar? Benar. Terus di sini lingkarilah simbol padi dan kapas di bawah ini. Jadi mereka sudah lingkar simbol padi dan kapas ini benar. Terus nomor 3, simbol setelah simbol pohon beringin ada simbol apa?
Setelah pohon beringin berarti simbol keempat itu apa? Banteng. Kepala banteng. Mereka tulis benar di sini. Keempat, Kian dan Titan sedang belajar tentang simbol Pancasila di kelas. Mereka mengurutkan simbol bintang setelah rantai. Bintang setelah rantai. Menurut kalian apakah Titan sudah melakukan mengurutkan simbol itu benar atau tidak? Mereka jawab iya benar. Simbol bintang setelah rantai, betul tidak? Betul. Simbol bintang. Bintang setelah rantai. Mengerti dia punya bahasa kalimat? Bintang setelah rantai. Berarti rantai dulu baru bintang. Benar tidak? Iya. Tidak benar. Orang apa dulu baru ini rantai? Bintang dulu baru rantai. Nah, pertanyaan di sini bilang apa? Mengurutkan simbol bintang setelah rantai. Berarti salah. Mereka penjawaban di sini mereka taruh benar. Seharusnya yang benar adalah apa? Simbol bintang dulu baru rantai. Nomor 5. Simbol Pancasila dibuat oleh para pendahulu bangsa dengan penuh perjuangan. Jika saat ini ada orang yang ingin mengganti simbol Pancasila, misalnya simbol bintang diganti bulan, jawabannya apa? Apa tindakannya benar? Di sini mereka jawabkan tidak. Benar tidak? Kalau ini simbol bintang diganti bulan, tindakan itu benar tidak? Tidak. Tidak benar. Alasannya apa? Mereka jawab di sini karena tidak sesuai dengan lambang negara. Betul tidak? Betul. Betul. Jadi kelompok 2 ini salah satu. Tadi Ibu sudah jelaskan toh? Mereka tidak pahami soal baik-baik. Kelompok 3. Silakan maju presentasi. Tempel di bagian sini saja. Terus garis. Hasil diskusi. Hasil diskusi saya. Ya. Ini di mana? Tulisan nomor berapa? Ya. Agak jauh supaya bisa ini. Ya, nomor 2. Ini di bagian sini. Ya, kamu tarik ya. Ambil spidol, kamu tarik garis ini. Ya, nomor 2. Ya, nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Oke. Ini pasangkan. Sesuai tidak? Coba lihat. Padi? Sesuai tidak? Namanya sesuai tidak? Sesuai. Belum selesai. Rantai. Rantai sesuai tidak? Gambarnya? Sesuai. Tadi kan harus di sini saja ya. Oke, tidak apa-apa. Kepala banteng. Sesuai. Bintang. Sesuai. Pohon beringin. Sesuai. Oke, demikian hasil dari kelompok. Oke, terima kasih.
Kita sudah selesai diskusi kelompok, semua sudah pada mengerti. Sekarang Ibu mengasih soal 5 nomor untuk masing-masing pribadi kerja tanpa melihat teman. Dia kerja masing-masing. Ibu copot ini saja ya, karena soalnya Ibu kasih di. Soal ini adalah pilihan ganda, jadi gampang ya. Dilan dengan ini agak Ibu diambil. Masing-masing perhatikan soal. Soal ada 5 nomor pilihan ganda. Pilihan ganda silakan dibaca baik-baik di depan, lalu dikerjakan. 5 nomor saja. Ibu mau tes. Kan kalau diskusi semua pada mengerti, sudah kerjakan hasil diskusinya, sudah presentasi dengan baik. Sekarang Ibu mau tes lagi hasil diskusi kalian. Ini mau kasih besar Ibu susah. Bisa baca tidak? Ini bisa. Oke, silakan nomor 1. Kerja langsung di kertas masing-masing, di buku tugas masing-masing dan Ibu tulis. Ini soal. Simbol berbentuk bintang emas dengan latar belakang berwarna hitam pada perisai Garuda Pancasila melambangkan sila pertama. Apa makna utama dari simbol bintang tersebut? Tulisan kecil. Bisa baca? Oke, nanti selesai nomor 3 baru Ibu lanjut nomor 4. Silakan. Oke. Langsung jawab saja. A, B, C atau D. Ibu kasih waktu satu soal 1 menit. Jadi 5 menit ya.
Simbol pertama Pancasila adalah A. Pohon beringin, B. Kepala banteng, C. Bintang, D. Padi dan kapas. Langsung. Oke, nomor 2. Simbol sila kedua Pancasila. A. Rantai, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Bintang. Sudah? 3. Simbol sila ketiga Pancasila adalah A. Padi dan kapas, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Rantai. Sudah? Oke, lanjut nomor 4 dan nomor 5. Simbol sila keempat Pancasila. A. Kepala banteng, B. Bintang, C. Padi dan kapas, D. Rantai. Oke. Sila keempat Pancasila. Simbolnya sudah? Ya. Nomor 5. Simbol sila kelima Pancasila adalah A. Pohon beringin, B. Kepala banteng, C. Padi dan kapas, D. Bintang. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kumpulkan. Nanti Ibu periksa dan ambil. Kumpulkan di sini. Sudah? Berapa orang yang belum? Masing-masing. Tidak boleh kasih tahu teman. Tinggal A, B, atau C, atau D. Ayo, yang 3 orang kumpul 4. Sampai 5.
Silakan duduk. Kita sudah selesai diskusi, sudah mengerjakan tugas secara pribadi-pribadi. Nanti tugas pribadinya Ibu akan periksa juga. Tadi Ibu sudah ambil nilai tugas kelompok, sekarang nanti Ibu sampai rumah baru Ibu periksa tugas yang tadi 5 nomor. Nah, dari sini ada yang disimpulkan. Tadi pada selama jam pelajaran pendidikan Pancasila, simbol-simbol Pancasila, bagaimana yang kalian sukai? Semua Ibu. Semua. Senang tidak belajar hari ini? Senang. Kita bisa mengenal apa simbol-simbol Pancasila. atau lambang Pancasila. Lambang Pancasila adalah burung Garuda dengan 5 perisai yang melambangkan setiap silanya mulai dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Beri ya. Nah, berikut ini adalah simbol dan makna dari setiap sila Pancasila. Sila pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Bintang. Dengan makna cahaya rohani sebagai manusia dan Tuhan sebagai penciptanya. Jadi apa? Simbol bintang ini melambangkan apa? Makna cahaya rohani sebagai bagi manusia dan Tuhan sebagai pencipta. Nah, sila kedua. Sila kedua ini adalah apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah apa? Rantai. Lambang rantai. Dengan makna bahwa manusia saling membutuhkan satu dengan dan saling membantu satu dengan yang lain. Coba tadi simbol Pancasila yang di expliking bagaimana? Simbol kedua, rantai. Rantai saling berhubungan atau saling membutuhkan, saling membantu, tidak terlepas. Itu makna dari sila atau lambang sila kedua. Terus apa? Sila ketiga. Tadi apa? Persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Pohon beringin. Maknanya persatuan, kesatuan yang kokoh seperti pohon beringin itu akarnya kuat toh. Dia tidak mudah roboh. Jadi persatuan Indonesia ini diibaratkan sebagai pohon beringin yang berdiri kokoh. Walaupun ada angin kencang, tidak akan roboh. Nah, sila keempat. Tadi sila keempat ada apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Simbolnya adalah kepala banteng. Maknanya apa? Segala sesuatu diputuskan secara musyawarah, berdiskusi dan berkumpul. Jadi kalau orang memutuskan suatu masalah harus berdiskusi. Begitu juga dengan negara kita Indonesia. Presiden dan dia punya bawahan-bawahannya berkumpul untuk kesejahteraan Indonesia. Mereka musyawarah untuk kesejahteraan Indonesia. Jadi tidak satu orang apa? Bukan hanya presiden yang ambil keputusan, tapi banyak apa? Orang yang bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa tadi? Yang terakhir, padi dan kapas. Maknanya apa? Padi dan kapas maknanya sebagai sandang pangan bagi semua tanpa terkecuali. Jadi padi dan kapas ini melambangkan apa? Sandang dan pangan kebutuhan kita. Iya, melambangkan kesejahteraan atau kebutuhan Indonesia yang terpenuhi dengan kesejahteraan sebagai pangan dan pangan ini apa? Sandang itu terpenuhi. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Iya. Demikian
Simbol-simbol Simbol-simbol Pancasila. Simbol-simbol Pancasila. Simbol dan sila-sila Pancasila. Nah, minggu depan kita akan belajar lagi dengan tema selanjutnya yaitu ayo menghargai perbedaan. Minggu depan kita belajar tentang apa? Ayo menghargai perbedaan. Sampai di sini semua paham dengan pembelajaran hari ini? Ya, jangan lupa terus semangat untuk belajar karena kita akan apa? Ulangan kenaikan kelas. Jadi hari ini Gaya, Elia, Dilan, tolong perhatikan di depan. Hari ini tolong diperhatikan karena akan keluar di ujian sekolah. Jadi jangan lupa untuk terus belajar. Semangat, kan beberapa minggu ke depan kita libur toh. Setelah masuk libur kita akan ulangan kenaikan kelas. Ingat harus rajin berdoa dan belajar. Sebelum belajar harus berdoa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu meminta satu orang anak untuk memimpin kita di dalam doa. Siapa yang mau berdoa dulu? Ya, maju ke depan. Semuanya tenang dulu, habis baru menyimpan. Tenang dulu, maju ke depan. Teman-teman, mari. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menyertai kami dari pelajaran hingga pulang. Sekarang kami hendak pulang. Tuhan Yesus berkati supaya kami bisa sampai di rumah. Kita izinkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Berdiri siap. Berdiri siap. Siap. Perhatian. Siap. Kapan? Larang. Siap. Ego sendiri. Selamat siang, sampai berjumpa lagi di pelajaran. Besok pelajaran apa? Budaya. Kamu ini kasih mati. Tutur apa ini? Lihat ya.